Halo, saya Vanessa dengan NIM 24 2020 Kali ini saya mau ajak kalian untuk belajar bersama-sama tentang otonomi daerah, otonomi desa, relevansi desa dengan kota, serta kebijakan desa menjadi kelurahan. Yang pertama yaitu, apa sih perbedaan antara otonomi daerah dengan otonomi desa? Perbedaan tersebut bisa dilihat dari 5 aspek. Aspek pertama yaitu dari dasar hukum. Otonomi daerah diatur dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan otonomi desa diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Yang kedua yaitu dari sisi pengertian. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Lain halnya dengan otonomi desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa otonomi daerah adalah pemberian dari pemerintah dan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi. Sedangkan otonomi desa bukan pemberian dari pemerintah dan bukan sebagai akibat dari pelaksanaan asas desentralisasi, tetapi diperoleh secara tradisional sehingga bersifat otonomi murni. Aspek ketiga yaitu asas. Otonomi daerah punya 3 asas. Yang pertama desentralisasi, pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Yang kedua dekonsentrasi, adanya instansi pusat vertikal di daerah. Yang ketiga yaitu tugas bantuan, jadi pemerintah pusat menetapkan tugas kepada daerah tapi bukan kewenangan penuhnya daerah. Sedangkan asas pengaturan desa ada 2. Yang pertama yaitu rekognisi, yaitu pengaturan terhadap hak asal-usul. Yang kedua subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan secara lokal. Aspek keempat yaitu kewenangan atau urusan pemerintahan. Klasifikasi urusan pemerintahan di pasal 9 UU nomor 23 tahun 2014 terdiri dari urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan umum. Absolut, urusan yang sepenuhnya jadi kewenangan pusat. Konkuren, urusan yang dibagi antara pusat dengan daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. Umum, urusan yang menjadi kewenangan presiden. Sedangkan kewenangan desa di pasal 18 UU nomor 6 tahun 2014 dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan hak asal-usul, lokal berskala desa, kewenangan ditugaskan oleh pusat, provinsi, kabupaten atau kota, serta kewenangan lain. Yang terakhir yaitu contoh, otonomi daerah menyatakan desentralisasi, peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo yang mengatur tentang retribusi parkir dan pengelolaan pasar tradisional yang dikelola oleh Pemkab. Yang kedua yaitu dekonsentrasi, misalnya kantor imigrasi kelas 2 di Surabaya itu kan di bawah Kemenkumham RI itu melayani paspor. Yang ketiga yaitu tugas bantuan, contohnya bansos, BLT dana desa dikelola oleh desa di Sidoarjo tetapi dananya dari APBN. Sedangkan otonomi desa ada rekognisi, itu misalnya pengelolaan tanah desa, dan subsidiaritas, contohnya pengelolaan pasar desa. Yang kedua yaitu apakah masih relevan bentuk pemerintahan desa dengan settingan masyarakat Sidoarjo yang berkarakter perkotaan? Kalau menurut saya masih relevan, tapi memang perlu dikaji dan dilakukan penyesuaian dalam tata kelolanya. Dan juga perlu dilakukan pengelompokan lagi untuk mana sih desa yang sudah siap menjadi kelurahan. Hal tersebut menurut saya karena banyak desa di Sidoarjo meskipun sudah berjaya perkotaan itu masih punya banyak potensi lokal. Jadi eman gitu kalau tidak dimanfaatkan. Karena di sini Pemdes itu bisa mengembangkan potensi lokal desa tersebut. Selain itu menurut saya para pangkat desa juga sudah beradaptasi dan melek dengan teknologi karena banyak banget pelayanan yang menggunakan aplikasi, tapi mereka mampu. Dan juga dari PMD pun sudah memberikan seperti BIMTEK. Ya, meskipun Sidoarjo dikatakan wilayah perurban karena berbatasan langsung dengan wilayah yang bersifat perkotaan seperti kota Surabaya, tapi tidak semua daerah juga mendapat dampak dari perkotaan, masih ada yang mempertahankan kekhasan desa tersebut, jadi menurut saya masih relevan saja, tergantung SDM-nya. Dan juga di UU nomor 6 tahun 2014 tentang desa dikatakan bahwa desa bisa berkembang sesuai karakter daerahnya. Jadi meskipun desa tersebut sudah seperti perkotaan, desa itu bisa tetap ada asal desa tersebut bisa beradaptasi dengan saat ini. Jadi SDM-nya itu yang memang harus digenjot lagi. Selanjutnya yaitu apakah relevan bagi Sidoarjo kebijakan perubahan status desa menjadi kelurahan? Jadi Kabupaten Sidoarjo saat ini terdiri dari 318 desa dan 28 kelurahan. Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo ini hanya tersebar di 4 kecamatan saja, yaitu di Krian 3, Porong 3, Sidoarjo 14, dan Taman 8. Nah, perubahan status desa menjadi kelurahan itu harus memenuhi berbagai macam syarat, yang mana tercantum dalam Permendagri nomor 1 tahun 2017 pasal 46. Mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya, meningkatnya kuantitas kualitas pelayanan, akses transportasi, kondisi infrastruktur, sampai dengan batas usianya desa. Nah, yang menjadi perhatian itu kan dampak hukum yang terjadi apabila mengikuti perubahan desa menjadi kelurahan. Yang pertama dari segi otonomi, Pemdes itu kan punya APBD sendiri, dia dapat juga dana desa, sedangkan kelurahan itu kan nyantol di kabupaten. Jadi yang jadi perhatian itu apakah kabupaten ini sudah mampu mengcover anggaran kelurahan, karena kan udah nggak dapat alokasi dana desa lagi tentu. Selanjutnya dari segi pegawai, Pemdes itu kan dipilih langsung, sedangkan kelurahan itu kan dari PNS. Nah, sebenarnya Sidoarjo sudah mampu belum mengcover pegawai untuk ditempatkan di kelurahan. Karena kan nanti pengurus desanya langsung diberhentikan secara hormat. Jadi Pemda ini harus memikirkan pengisian ASN untuk kelurahan.